puji Tuhan, kita berada di minggu kedua setelah kita merayakan Paskah. Tuhan bangkit, Tuhan hidup, dan itu berarti berita bahwa Tuhan beserta dengan kita. Namun saudara, mari di awal renungan kita Paskah ini, kita lihat masalah yang ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu hidup, kalau Tuhan itu bangkit, kalau Tuhan itu beserta dengan kita, sudahkah saudara mengalami sendiri? Bukan kata orang lain, bukan kata Alkitab, bahwa saudara mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang menyertai kita itu. Adakah saudara berjumpa dengan Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan? Itu pertanyaan Paskah buat kita bersama. Apakah Paskah membuat kita mencari dan menemukan dan bersekutu dengan Dia, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup itu? Dan kaca spion ya, diciptakan untuk sepeda motor maupun mobil untuk menolong kita supaya kita dapat melihat apa yang ada di belakang kita, sehingga kita tidak perlu untuk menoleh. Lama saya di Indonesia setir, baik mengendarai sepeda motor maupun mobil, saya merasa tidak perlu untuk menoleh, karena saya merasa sudah ada spion ya. Buat apa menoleh? Saya sudah bisa melihat ke belakang. Dan pada waktu kemudian saya harus mengambil SIM di Amerika ini, saya baru sadar, saudara, bahwa ternyata spion saja itu tidak cukup. Saya disadarkan bahwa dalam area yang sangat dekat, dalam jarak tertentu, ternyata saya tidak bisa melihat melalui spion yang disebut dengan blind spot itu, titik buta. Satu-satunya cara adalah dengan menoleh, dengan sadar kita harus menoleh. Kalau kita tidak menyadarinya, kita harus sadar untuk menoleh, bersengaja dan waspada. Nah, baru kita bisa melihat bahwa itu ada. Saudara, sesuatu yang dekat dengan kita, tetapi kalau kita tidak menoleh dengan sadar, dengan sengaja, dengan waspada, kita tidak melihatnya. Itu pelajaran yang saya lihat dengan blind spot. Bahwa ternyata kita memiliki blind spot dalam hidup kita ini. Sesuatu yang dekat kadangkala justru menjadi titik buta yang kerap luput dari pengamatan kita kalau kita tidak mau dengan sengaja untuk menoleh, waspada, dan sengaja untuk melakukan hal itu. Saudara, dan itu menunjukkan kelemahan kita manusia. Dan saya mengajak saudara untuk menyadari demikian dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini. Kadang-kadang kita manusia ada dalam blind spot itu. Tuhan hidup, Tuhan bangkit, Tuhan beserta dengan kita. Tetapi persoalannya tidak semuanya melihatnya, merasakannya, berjumpa dengan Tuhan. Ada blind spot dekat, tetapi tidak kita lihat. Dalam kehidupan kita, Yakub, saudara, misalnya, oleh karena tenggelam dengan persoalannya, dia melakukan kesalahan, juga oleh karena dia menipu ayahnya, dan juga dia menimbulkan permusuhan dengan kakaknya sendiri, sehingga dia diminta untuk lari, dan akhirnya dia merasa sendirian. Dia lari meninggalkan keluarganya, ada di padang belantara luas, dan dia merasa bahwa tidak ada siapa-siapa, dia sepi, dia tidur berbantalkan batu. Sebelum dia kemudian menyadari suatu pengalaman yang luar biasa di padang Aram, saudara. Mungkin ia larut dengan kesendirian oleh karena harus berpisah dengan keluarganya, terutama ibu yang mengasihinya. Ia harus merasakan kebencian dari kakaknya sedemikian rupa. Namun Tuhan mencelikkan matanya. Saat dia merasa sendiri dan tidak ada Tuhan di sekitarnya, ternyata Tuhan ada bersama dengan Yakub. Dia ada dalam blind spot.
tidak melihat Allah oleh karena tertekan dengan persoalan dan pergumulannya. Tuhan memperkenalkan pribadinya kepada Yakub, ternyata dekat dengan Yakub, memberikan janji berkat penyertaannya. Dan betapapun perjumpaan itu, saudara, kemudian mengubah Yakub dengan sangat luar biasa. Ia menyebut yang saya rasa sunyi sepi, tak ada Allah di situ. Dia menyebut ternyata ini adalah pintu gerbang surga, rumah Allah, Bait El, Betel, Bait Allah. Perjumpaan Yakub dengan Allah ini, saudara, merubah hidupnya dan membuat Yakub selalu mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara, saya mengajak kita setelah kita merayakan Paskah, Tuhan sungguh-sungguh hidup. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Immanuel sejak awal memperkenalkan diri. Tetapi masalahnya, mari kita sadari, kita manusia memiliki blind spot untuk kita merasakan, untuk kita berjumpa dengan Allah. Kehadiran Tuhan tidak pernah undur dalam hidup kita ini. Tetapi kesadaran bahwa kita membutuhkan untuk menengok, karena ada blind spot dalam kehidupan kita ini, dengan bersengaja, dengan waspada. Dan itulah yang seringkali undur dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melihat Allah seperti Yakub yang tenggelam dengan persoalannya. Sama seperti saudara baca setelah kebangkitan Tuhan, Kleopas dan kawannya berjalan ke Emmaus. Tuhan menyertai mereka, Tuhan yang bangkit itu. Tetapi mereka tidak mengenali, mereka ada dalam blind spot itu. Mereka tidak mengenali Yesus yang bangkit. Lukas 24:16 berkata, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mungkin itu kata lain dalam blind spot, ya, menghalangi mata kita yang sering mengendur dalam kehidupan kita ini. Mereka tidak dapat melihat dan mengenali Dia. Ada selaput yang menutup mata ini. Mungkin saudara kalau yang kena katarak, ya, saya pernah berjumpa dengan orang yang saya layani tiap hari, berjumpa dengan saya, tapi pada waktu dia selesai operasi katarak, saudara, dan saya besok salaman dengan saya, dia bertanya, saudara siapa? Begitu, saya kaget gitu ya. Dan ternyata sekian lamanya dia berjumpa dengan saya itu, dia nggak lihat wajah saya ternyata ya. Dan baru setelah operasi katarak dia baru tahu, loh, ternyata Pak Mika ini masih muda ya, gitu. Saya dikira sudah tua saya. Dan matanya jadi celik dan melihat karena ada selaput yang menutup matanya. Saya juga pernah cari kacamata saya, saudara. Lalu akhirnya karena nggak ketemu sudah 1 jam lebih ya, saya tanya kepada anak saya, tolong ikut bantu cari kacamata saya. Nah, anak saya tinggal tunjuk, nah itu di kepala papa. Ya, ternyata ada di sini, saudara. Dan saya tidak menyadarinya bahwa kacamata ada di sini, saudara. Tapi saya cari kemana-mana, mana itu? Ya. Dalam hari kita lihat ada selaput. Firman Tuhan katakan, Yesus bangkit, menampakkan diri ke Emmaus dengan Kleopas, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Seperti Yakub karena tenggelam dengan persoalannya, ketakutannya, kekhawatirannya, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Mungkin kacamata ada di sini, tetapi saya tidak mengenal dan menyadarinya. Maka Yesus menegur mereka sebagai bodoh dan lamban. Bodoh dan lamban. Kalau saudara kecelakaan oleh karena saudara tidak mewaspadai blind spot ini, saudara bodoh dan saudara tidak waspada dalam hidup ini. Itu yang diingatkan firman Tuhan. Yesus sungguh-sungguh bangkit, tapi mari kita sadar, Yesus yang hidup menyertai itu ada dalam keterbatasan kita yang terkadang memiliki blind spot. Kalau kita tidak sengaja serius menoleh dengan sengaja, dengan waspada, mungkin kita tidak akan melihatnya. Mata iman mereka, Kleopas dan kawannya, tertutup oleh cara pandang mereka sendiri yang sangat terbatas dan membutuhkan satu kesadaran yang serius untuk menggali dan merenungkan kembali dan percaya semua yang sudah dikatakan oleh Yesus dan dijanjikan Yesus. Sepertinya lupa
Kleopas ini sudah tenggelam dengan kekecewaan, dengan ketakutan bahwa Yesus mati. Padahal Yesus berkata dia akan bangkit dalam 3 hari. Tetapi itu tidak ada lagi dalam ingatan Kleopas. Yang ada dia tenggelam dengan blind spotnya, dengan persoalannya. Dan dia tidak tahu bahwa Yesus itu bangkit dan menyertai Kleopas dalam perjalanannya itu. Saudara, mari kita sadari bersama, setelah kita memasuki Paskah kedua, kita pun juga dapat seperti Kleopas ini. Ada selaput yang menutupi mata iman kita untuk kita berjumpa dengan Yesus. Kita dapat bersikap lamban dan bodoh dalam mengenali serta menyadari kebangkitan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat menjalani seolah-olah Tuhan, meskipun kita merayakan Paskah, tetapi Dia tidak pernah ada, Dia tidak pernah hidup, Dia tidak bangkit, Dia tidak menyertai kita. Yang ada adalah kita takut, yang ada kita khawatir, yang ada kita cemas. Sepertinya meskipun kita merayakan Paskah, tetapi Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Mata iman kita sering terganggu oleh selaput kekhawatiran, selaput ketakutan, selaput kekecewaan, dan banyak kita sebut yang menjadi blind spot dalam kehidupan kita ini. Seolah janji penyertaan Tuhan yang bangkit itu, saudara, menjadi mimpi saja di siang bolong. Maka mari kita di minggu kedua Paskah ini, kita sadari bersama bahwa ada selaput di mata kita. Meskipun Dia bangkit dan hidup beserta dengan kita, tetapi kita tidak berjumpa dengan Dia. Agar mata iman kita sengaja mau menoleh, berusaha, waspada, bersengaja, supaya mata kita ini terbuka, sehingga kita melihat, berjumpa, dan mengalami Tuhan secara baru dalam hidup kita ini. Kesadaran kita seperti kita setir mau menengok akan menghindarkan kita dari malapetaka. Sengaja dan waspada kita mau mengatasi selaput yang menutup mata kita ini. Itulah yang akan membawa kaum beriman berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti 3 orang Majus yang kita baca. Kesadaran seperti itulah yang membuat mereka berjumpa dengan Tuhan. Di mana Dia? Tadi itu menunjukkan di mana Dia. Itu berarti suatu waspada, kesengajaan, sadar, mencari, menoleh dalam hidup kita ini. Di mana Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya. Mereka banyak mempelajari dan peka dengan tanda-tanda yang Tuhan telah berikan, sehingga mereka kemudian melakukan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan untuk berjumpa dengan Raja semesta alam. Dan berturut-turut kita lihat tanda yang dipakai Tuhan berbeda-beda. Ada tanda mimpi diberikan kepada Yusuf. Kita juga lihat bagaimana para gembala diberikan tanda oleh Tuhan pada waktu mereka menoleh. Dan mereka sungguh-sungguh melihat tanda dari Tuhan. Allah berbicara melalui tanda-tanda yang dapat dipahami oleh mereka masing-masing menurut bidangnya. Mengapa gembala tidak melihat tanda Tuhan dari bintang? Karena bukan bidangnya. Orang Majus bidangnya, Tuhan bisa memakai tanda-tanda. Gembala dipakai dengan cara yang lain, dan sudah dapat lihat semuanya, dapat melihat bintang Tuhan sebagai tanda Tuhan. Oleh karena firman Tuhan katakan 2 Petrus pasal 1 ayat 19, Dia menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Karena di dalam hati kita bintang timur itu telah bersinar. Bintang timur itu telah bersinar. 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dan kita perlu untuk sadar, sengaja membuka hati agar kita mampu menangkap tanda-tanda yang diberikan Allah. Sebagaimana ketiga orang Majus itu, sebagaimana para gembala diberikan tanda oleh Allah. Dan juga bacaan kita yang kedua dari Rasul Paulus yang membenci orang-orang Kristen, yang menganiaya orang-orang Kristen. Dia juga berjumpa dengan Tuhan dalam perjumpaan yang sangat unik. Efesus pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3. Rasul Paulus menanggapi tanda dari Tuhan itu dan berjumpa dengan Yesus.
dan ia memutar haluan kehidupannya 100% radikal dalam kehidupannya. Dia berubah menjadi rasul Tuhan, menjadi pemberita Injil yang setia. Sama seperti Matius, dia tidak kembali ke jalan yang ditempuh. Dia menempuh jalan yang lain, bertemu dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat semua yang disaksikan di dalam Alkitab, yang sungguh-sungguh bertemu, berjumpa dengan Yesus, berarti hidupnya berubah haluan, mengambil arah yang berbeda dalam kehidupannya. Berjumpa dengan Yesus selalu bermakna hidup yang baru. Sebagaimana kematian Tuhan Yesus melambangkan kematian kita di dalam dosa, kebangkitan Tuhan kalau kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit berarti juga kita hidup baru bersama dengan Tuhan. Dan itulah panggilan Paskah bagi kita untuk kita bangkit. Bukan hanya Tuhan yang bangkit, kita pun juga bangkit dan berjumpa dengan Tuhan yang bangkit itu. Maka firman Tuhan yang kita baca dalam bacaan pertama, bangkitlah. Itu berarti kalau sudah tidak sengaja, seperti sadar bahwa sudah punya blind spot, kalau sudah tetap tidur, kalau sudah bangkitlah, tolehlah. Ada sesuatu mungkin di belakang kita, karena kita punya blind spot itu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu yang sering kita baca buat Natal. Tetapi Yesaya 60 ayat 1, kedatangan Mesias yang telah dinubuatkan itu dikatakan membawa terang. Membawa terang, kemuliaan Tuhan akan datang di antara umatnya, dan banyak bangsa akan berjumpa dengan terang itu. Dan kalau kita baca dan kita teliti dengan sungguh terang, kebangkitan Tuhan itulah yang kita rayakan dengan terang. Mengapa kita menyalakan lilin demi lilin setiap Prapaskah? Untuk kita diingatkan kegelapan, dosa, dan maut itu lambang kematian. Sedangkan terang adalah lambang daripada kebangkitan Tuhan, artinya kehidupan. Lawan daripada kegelapan. Kegelapan berarti kematian, maut, dan terang itu berarti kebangkitan dan hidup dalam kehidupan kita. Terang melambangkan karena kehidupan, semua yang baik, semua yang murni, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang kudus, yang bisa dipercaya dan membawa kehidupan. Terang selalu berkaitan dengan kebenaran dalam kehidupan kita itu. Oleh karena kalau terang itu muncul, maka kegelapan itu akan halau. Kegelapan itu berarti kejahatan, kegelapan itu berarti dosa, dan oleh sebab itu kegelapan juga berarti kematian, maut dalam kehidupan kita ini. Berita Paskah itu berarti kegelapan telah dihalaukan dan terang Tuhan telah muncul dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari saudara bertanya, saya baru saja merayakan Paskah, apakah saya berjumpa dengan Tuhan yang bangkit dan hidup itu? Apa tandanya bahwa saudara berjumpa dengan Tuhan yang hidup? Bukan sekedar merayakan Paskah sebagai perayaan seremoni dalam gereja. Apakah saudara berjumpa dengan Tuhan yang bangkit dan hidup itu? Apa tandanya? Pertama, saudara, kita hidup dalam terang itu. Ciri utamanya yang pertama, saudara menyadari dosa dalam hidup ini. Kalau saudara terus hidup dalam dosa, saudara benci, saudara dendam, saudara punya masalah, saudara dari hari ke hari, saudara sama saja dan tidak menyadari ada kekurangan, ada kesalahan, ada dosa dalam hidup saudara, dan tidak berjumpa dengan Tuhan. Dan berjumpa dengan Tuhan dan melihat terang, dia tidak akan menyembunyikan dosa yang sengaja, dia sadar, dia menyadarinya, dan dia membawanya ke kayu salib Tuhan, mengakui dosanya dan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Dan itu ciri yang paling pertama, yang paling, apakah saya ini berjumpa dengan Tuhan? Itu yang disadari. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, saya dapat lihat. Begitu Simon Petrus bertemu dengan Tuhan, dan dia tahu bahwa dia berhadapan dengan Tuhan. Tuhan, pergilah engkau daripadaku, sebab aku ini orang berdosa.
Itu langkah pertama, saudara. Apakah saudara berjumpa dengan Tuhan? Kalau hari ini saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara akan celik dengan dosa saudara. Dosa yang selama ini saudara lakukan dengan istri saudara, dosa yang saudara lakukan dengan suami, dosa yang selama ini saya lakukan dengan anak saya sendiri, dosa yang saya lakukan dengan orang tua saya sendiri, doa, semua saudara celik mata saudara. Saudara sadar akan dosa dalam hidup ini. Saudara berjumpa dengan Tuhan yang kudus itu. Yang kedua, saudara berjumpa dengan Tuhan, hidup. Karena ini semua bicara mengenai terang itu datang dalam hidup dan menghalau dosa, kematian, dan maut dalam hidup kita. Kita hidup dalam ketaatan, saudara sadar dengan dosa saudara. Dan hidup dalam ketaatan akan perintah Allah, dan terutama perintah itu adalah mengasihi. Sekali lagi, kalau saudara tidak ada rasa mengasihi, saudara belum berjumpa dengan Tuhan. Dan dengar perintah utama, kasihlah Tuhan Allah, kasihlah sesamamu manusia. Nah, kalau kita jangan jauh-jauh, kalau orang-orang yang dekat dalam hidup kita ini, yang paling dekat dalam hidup kita saja, dalam rumah, dalam keluarga kita tidak bisa mengasihi, jangan pikir jauh-jauh saudara bisa mengasihi orang-orang yang di luar rumah. Belajar mengasihi dari segala kekurangan, kesalahan, mengampuni orang-orang yang dekat dalam hidup kita ini. Ketaatan akan perintah Allah, terutama perintah untuk mengasihi, dan itu akan tercermin dalam 3 hal, saudara. Hidup persekutuan saudara satu dengan yang lain. Kedua, kesaksian saudara penuh dengan kasih, dan saudara tidak rela melihat kematian orang-orang yang berdosa. Ketiga, saudara melayani dalam hidup ini dengan pelayanan kasih, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Karena semua keluar dari kasih, dan itu bukti bahwa kita berjumpa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, karena terang itu adalah kebenaran, itu sebabnya sudah selalu mau hidup dalam kebenaran. Maka mari kita bertanya, ini minggu Paskah kedua, kita bertanya berapa lama kita sudah merayakan Paskah, tetapi sudahkah kita berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan yang bangkit itu? Dan lihat, adakah 3 tanda itu dalam hidup saudara? Adakah 3 tanda itu dalam hidup saudara? Bercerminlah dari 3 tanda itu. Apakah Anda hidup secara transparan di hadapan Tuhan dan membuang dan meletakkan semua dosa kehidupan kita ini? Apakah kasih itu telah tercermin dalam kehidupan kita, nampak dalam persekutuan kita, nampak dalam kesaksian kita, nampak dalam pelayanan kita? Dan apakah kita selalu mau hidup dalam kebenaran? Tuhan sering dalam blind spot saudara, tertutup oleh selaput mata kita. Kita dapat berjumpa dengan Tuhan saat kita dengan serius dan sungguh-sungguh untuk membuka mata hati kita ini. Tuhan sedang memakai banyak cara dalam hidup kita, seperti berbicara dengan orang Majus, berbicara dengan gembala, berbicara dengan orang Lewi, berbicara dengan Rasul Paulus, berbicara dengan murid-murid Tuhan, Rasul Tuhan. Sampai dengan hari ini ada banyak tanda dipakai Tuhan. Mungkin Tuhan memakai orang lain, sedang memberi tanda untuk saudara menoleh dan melihat Tuhan dalam hidup ini. Atau Tuhan sedang berbicara dalam keberadaan saudara, masalah saudara, seperti Yakub, sehingga dia kemudian melihat tangga Tuhan dengan masalah persoalan yang sedang menindih dalam hidupnya itu. Mungkin Tuhan memakai firman Tuhan, mungkin Tuhan memakai mimpi kita, Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang tidak terduga dalam hidup ini untuk menyadarkan kita ada blind spot kita ini, sehingga membuat saudara menoleh dengan sengaja, dan saudara kemudian menengok dan berjumpa dengan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, sambut, Tuhan bangkit buat kita, Tuhan hidup, dan Tuhan ada beserta dengan kita, atasi blind spot kita. Amin.